Yang keempat, siapa bahwa selain petunjuk Nabi lebih sempurna daripada petunjuk Nabi, atau meyakini bahwa petunjuk selain Nabi lebih baik daripada hukum Nabi. Siapa yang berpendapat bahwa selain petunjuk Nabi lebih sempurna daripada petunjuk Nabi, atau meyakini bahwa hukum selain Nabi lebih baik daripada hukum Nabi, seperti orang yang lebih mendahulukan hukum tauhid dibandingkan hukum Nabi, maka dia telah kafir. Nah, ini Bapak ya, ini pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Kita kemarin membaca syarah dari Syekh Shalal Fauzan. Syekh Shalal Fauzan menyatakan orang yang menyamakan hukum Allah dan hukum tauhid, maka dia telah kafir. Contohnya apa hukum tauhid? Syekh menyebutkan kullu hukmin ghairi hukmillah, setiap hukum selain hukum Allah, sawaun awaidul badiyah, baik itu hukum adat pedalaman, au anzimatil kufar, atau aturan orang-orang kafir, au qawaninal farans, atau undang-undang Prancis. Saya menyebutkan contoh Prancis, au Inggris atau Inggris, au adatil qabail, atau adat-adat suku. Semua ini kullu hadza tauhid, semua ini adalah tauhid. Berarti apa? Kalau ada orang yang menyamakan hukum Allah sama dengan hukum tadi, hukum adat, dia berarti telah kafir, karena sudah menyamakan hukum Allah dengan hukum selain Allah. Jelas apa ya? Falladhi yaqul innahuma sawa kafir, kata Syekh. Orang yang menyamakan keduanya dengan berkata kedua-duanya sama kok, sama-sama baik, sama-sama bagus, sama-sama cocok untuk menyelesaikan masalah, maka orang seperti ini kafir, karena dia sudah menentang ayat-ayat yang menyebutkan bahwa hukum terbaik adalah hukum Allah. Ya, contoh di sini kalau Syekh menyebutkan undang-undang Prancis, undang-undang Inggris, kok nggak disebutkan Qawanin al Belanda? Kenapa nggak disebutkan undang-undang Belanda? Karena Belanda tidak menjajah negara Timur Tengah. Jadi Timur Tengah Bapak ya, Jazirah Arab itu kalau bukan dijajah Prancis, dijajah Inggris. Belanda nggak nyampe sana, Portugis nggak nyampe sana. Walaupun Portugis sempat nyampe Mekah, tapi diusir. Jadi nggak ada, selain Inggris dan Prancis, nggak ada yang nyampe Timur Tengah, Jazirah Arab ya. Makanya Syekh memberikan contoh yang ada di sana. Dan tentu ini bukan di Arab Saudi ya. Kalau Prancis mungkin Suriah, Mesir, Mesir Inggris, dan beberapa negara lah, kurang lebih Libanon tuh. Itu pakai undang-undang Prancis. Jadi kalau ada orang menyatakan undang-undang Prancis sama dengan aturan Al-Quran dan Hadis, maka orang seperti ini kafir. Bagaimana bisa menyamakan hukum Allah, Tuhan yang mengerti segala kebaikan untuk hamba, disamakan dengan hukum manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Sehebat apapun pemikiran manusia, tetap saja mengandung kelemahan. Contoh nyatanya di sebagian negara, kalau ada orang yang membunuh, biasanya cuma di penjara. Akhirnya apa? Keluar dari penjara, bunuh lagi. Ya tidak. Kalau dalam hukum Islam, nyawa dibalas nyawa. Dengan itu kejahatan menurun. Memang tidak hilang semuanya. Kita tidak katakan dengan diterapkan hukum Allah berarti semua kejahatan tidak, semua kejahatan hilang, enggak. Karena kejahatan akan selalu ada selama manusia di bumi, selama setan masih berkeliaran, ada. Tapi dengan ditegakkan hukum Allah, kejahatan akan menurun. Nah ini pasti Bapak ya, dan itu bisa kita lihat di negara-negara yang mempraktekkan hukum Islam, kejahatan itu menurun ya, drastis dibandingkan negara-negara yang hukumnya menggunakan hukum manusia dengan atas nama kebebasan. Ya contohnya Amerika Serikat.
negara yang menjunjung tinggi kebebasan, demokrasi kan. Tapi yang namanya kriminalitas luar biasa merajalela. Dalam hitungan menit terjadi pemerkosaan, dalam hitungan menit terjadi pembunuhan. Nah, bagaimana bisa kita merasa aman kayak gitu? Nah, maka sebaik-baik aturan adalah aturan Allah, bukan aturan manusia. Ya, apalagi manusianya kafir pula. Ya. Ini Bapak ya. Jadi kata Syekh, yang menyamakan semua tadi, hukum Allah sama dengan hukum adat, hukum Allah sama dengan undang-undang Prancis, hukum Allah sama dengan undang-undang Inggris. Nah, yang seperti ini kafir. Ya. Lalu kata Syekh, wa asyaddu minhu man yaqul innal hukma bi ghairi ma anzalallah ahsanu minal hukmi bima anzalallah. Yang lebih parah lagi, kalau tadi kan menyamakan hukum ini Inggris sama dengan hukum Allah. Ini apa statusnya orang menyatakan demikian? Kafir. Dan yang lebih parah lagi, orang yang menyatakan hukum selain apa yang Allah turunkan, yaitu hukum manusia, lebih baik daripada hukum Allah. Nah, ini hadza asyad, ini lebih parah kata Syekh. Jelas apa ya? Lebih parah lagi. Menyamakan saja sudah kafir, apalagi kalau lebih mengunggulkan hukum manusia dibandingkan hukum Allah. Lalu kata Syekh, falladhi yaqul an-nas ma yasluhu lahumul yawm illa hadhil anzimah ma yasluhu lahu syar'u asy-syar'u ma yutabiqu li hadzal zaman wa la yusayirul hadarata ma yasluhu illa tahkimul qawanin wa musayaratul alam takunu mahakimuna mithla mahakimil alam hadza ahsanu min hukmillah hadza asyaddu kufran min alladhi yaqul inna hukmallahi wa hukma ghairihi mutasawiyan. Kata Syekh, orang yang menyatakan pada waktu sekarang, di zaman sekarang tidak ada yang cocok kecuali aturan-aturan tadi. Zaman sekarang tidak ada yang cocok kecuali aturan-aturan tadi. Apa maksud aturan-aturan tadi itu? Manusia tadi, aturan Inggris kah, Prancis kah? Orang yang berkata untuk zaman sekarang nih nggak ada yang cocok kecuali aturan-aturan tadi. Dan tidak cocok aturan syariat. Syariat tidak cocok untuk zaman sekarang ini. Tidak selaras dengan peradaban, katanya. Tidak selaras dengan kemajuan zaman, selain gitu. Tidak ada yang cocok kecuali dengan menerapkan undang-undang tadi. Dan menyelaraskan diri dengan hukum internasional, hukum dunia. Dan pengadilan kita harusnya seperti pengadilan negara-negara yang menggunakan hukum-hukum manusia. Itu lebih bagus daripada hukum Allah. Nah, orang yang menyatakan demikian, kata Syekh, lebih kafir dibandingkan orang yang menyatakan hukum Allah dan hukum selain Allah sama. Kalau yang lebih mengunggulkan hukum selain Allah, ini lebih kafir dibandingkan orang yang menyatakan hukum Allah dan hukum manusia sama. Nah, ini hati-hati Bapak ya. Pembahasan sebenarnya sensitif, tapi perlu disampaikan ya. Kita harus mengingkari hukum-hukum buatan manusia. Ya. Terus bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur diterapkan di suatu negara? Ya, bagaimana lagi? Tapi kita tetap berusaha ngajak umat untuk kembali kepada aturan syariat. Karena kalau aturan syariat ditegakkan, diterapkan, negara akan makmur, negara akan aman, tentram. Memang tidak 100% bebas dari kejahatan. Sekali lagi ini perlu diingatkan ya. Jadi ketika diterapkan hukum Allah, terapkan syariat, tidak 100% hilang kejahatan. Tetap kejahatan ada, tapi jumlahnya sangat kecil dibandingkan tidak diterapkan syariat. Ya, ini Bapak ya. Ini penting kita sampaikan. Jadi kembali lagi, orang yang menyatakan hukum aturan-aturan orang kafir, aturan adat itu lebih bagus dibandingkan hukum Allah, ini lebih kafir dibandingkan orang yang menyatakan hukum Allah sama dengan aturan-aturan manusia. Nah, ini orangnya lebih kafir. Lalu kata Syekh, amma idza hakama bi ghairi ma anzalallah li hawan fi nafsi au jahila bima anzalallah wa huwa ya'taqidu anna hukmallahi wal haqq wa huwal wajib fa hadza fa'ala kabiratan min kaba'irid dzunub wa dzalika kufrun duna kufrin. Adapun jika seseorang memutuskan hukum
dengan selain apa yang Allah turunkan. Apa yang selain Allah turunkan? Selain Al-Quran ya. Ada orang yang memutuskan hukum dengan selain Al-Quran, dengan selain aturan syariat, karena hawa nafsu yang ada pada dirinya, atau karena kebodohan tentang apa yang diturunkan Allah, dalam keadaan dia masih yakin bahwa hukum Allah lah yang benar dan itulah yang wajib diterapkan, maka orang seperti ini sudah melakukan dosa yang besar dan dia sudah melakukan kekafiran di bawah kekafiran kecil. Artinya begini, kalau ada orang menyatakan hukum Allah sama dengan hukum ini apa yang dibuat oleh kerajaan Inggris, apa statusnya? Kafir. Kalau ada yang mengatakan hukum yang dibuat kerajaan Inggris lebih bagus daripada hukum Allah, lebih kafir kan? Nah, bagaimana statusnya kalau ada orang misalkan di suatu negara aturannya dibuat oleh Inggris dan dia ibaratnya memutuskan dengan itu? Nah, ini kasusnya beda Bapak ya. Kalau memang seorang posisinya sudah ibaratnya apa, atau beda kasusnya gini. Ini kasusnya beda dengan itu. Kalau itu kan undang-undang buatan. Ini statusnya gini. Syekh menyebutkan kalau ada orang yang memutuskan hukum dengan selain yang Allah turunkan karena hawa nafsu pada dirinya. Contohnya begini. Ada seorang hakim, dan hakim harus memutuskan berdasarkan apa? Kebenaran kan? Berdasarkan syariat kan? Nah, tapi dalam suatu masalah, hakim ini misalkan dia mengadili dua orang nih, berkonflik A dan B. Setelah mempelajari melakukan studi kasus tersebut, hakim melihat ternyata yang benar adalah A, bukan B. Jadi A yang benar, B yang salah. Tetapi si B ini kebetulan orang berduit, maka dia datang ke hakim, tipis tapi atau bukan uang, mungkin cek atau apa gitulah, cek ya biar tipis tapi isinya bisa mm kan. Nah, akhirnya saya hakim lihat, oh ini lumayan nih saya bisa hidup untuk 7 turunan nih kan. Akhirnya apa? Dia ambil, dia putuskan yang benar bukan A tapi B. Nah, yang seperti ini, orang seperti ini sudah melakukan dosa yang besar. Tapi kalau dia masih meyakini perbuatannya salah, harusnya memutuskan hukum dengan benar sesuai dengan aturan Allah, maka orang seperti ini tidak kafir walaupun dosa besar. Jelas apa ya? Selama dalam hatinya saya ini salah, cuma gimana lagi saya butuh duit misalkan. Nah, orang seperti ini sudah melakukan dosa besar tapi tidak kafir selama dia masih meyakini menerapkan aturan Allah adalah wajib. Hukum Allah itu lebih baik daripada hukum manusia. Jelas apa ya? Nah, ini ya. Begitu juga kalau kasus tadi karena hawa nafsu, begitu juga kalau kezaliman. Makanya kan dalam surat Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Siapa yang memutuskan hukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Siapa yang memutuskan hukum dengan selain hukum Allah, maka dia zalim. Siapa yang memutuskan hukum dengan dengan selain hukum Allah, maka dia fasik. Ada kafir, fasik, zalim. Contoh kafir itu seperti seorang memutuskan hukum dengan hukum selain Allah, lalu dia meyakini hukum selain Allah sama dengan hukum Allah atau lebih baik, maka ini kafir. Jelas. Kalau ada orang jadi hakim, dia memutuskan hukum dengan hukum yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan dia berpendapat itu lebih bagus dibandingkan hukum Allah, maka yang seperti ini kafir. Jangankan dia memutuskan yang salah, dia nggak memutuskan apa-apa, tapi dalam hatinya hukum manusia sama dengan hukum Allah, ini dia kafir. Apalagi kalau dia memutuskannya salah. Jelas ya? Ini pertama. Terus yang fasik, yang zalim seperti apa? Zalim itu contohnya seperti seorang hakim. Misalkan ada dua orang bermasalah, mengadu ke dia, A dan B. Dalam masalah itu yang benar A bukan B, yang benar adalah A bukan B. Tapi kebetulan A ini musuh dia,
mungkin pernah punya konflik dalam masalah apa, masalah bisnis. Akhirnya harusnya A diputuskan menang, tapi kan hakimnya punya dendam pada A. Akhirnya yang diputuskan menang siapa? B. Berarti ini zalim. Kita apa ya? Dosa besar. Ya tidak? Dosa besar. Nah, yang fasik seperti apa? Kasusnya tadi, seorang memutuskan perkara antara A dan B. Si hakim ini tahu si A yang benar, bukan B. Tapi si B punya ini. Dia datang, hakim ngasih amplop. Lalu hakim, waduh, lumayan nih untuk apa menghidupi 7 turunan nih. Akhirnya apa dia ambil? Dia putuskan B yang benar, bukan A. Berarti ini apa? Fasik. Dan itu dosa tidak? Dosa besar dulu ya. Tapi tidak sampai kafir. Yang kafir itu kalau dia meyakini keputusan dia yang salah sama seperti keputusan Allah, atau lebih baik daripada keputusan Allah. Nah, yang seperti ini keluar dari Islam, murtad, batal Islamnya. Jelas ya? Selain hakim juga, siapapun. Kalau dia meyakini apa hukum Allah misalkan sama dengan hukum manusia, kafir. Walaupun dia tidak melakukan, cuma meyakini. Kayak agama yang meyakini suatu perbuatan haram, oh gini, maksudnya dia mengeluarkan pendapat yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran Sunnah. Bisa ini. Dia tahu hukum Allah nggak seperti itu, tapi dia bisa keluar Islam. Nah, itu bahayanya Bapak ya. Jadi jangan sampai dalam apa kita berani berpendapat dengan pendapat yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran Sunnah. Kita sudah tahu demikian, tapi kita tetap melakukannya. Hati-hati itu. Berarti ketika kita mengeluarkan pendapat itu, kita berpendapat pendapat saya sama seperti Allah dan Rasulnya. Ini kafir tentu saja. Atau pendapat saya lebih baik daripada Al-Quran dan hadismu, lebih bahaya lagi nih. Ya. Intinya Bapak, masalah apa memutuskan hukum ini bukan masalah sekedar untuk menyelesaikan konflik saja, tapi itu ibadah. Sedangkan ibadah harus ikhlas kan kepada Allah kan, maka nggak boleh kita memutuskan hukum dengan selain aturan Allah. Jelas ya? Nah, itu tentang pembatal keempat. Nah, sekarang kita masuk pembatal berikutnya. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-khamisu man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Pembatal kelima, siapa yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun mengamalkannya, maka ia telah kafir. Siapa yang membenci sesuatu yang sedikit, Syekh menggunakan kata syai'an, sedikit saja. Siapa yang membenci sedikit saja apa yang dibawa Nabi, maksudnya membenci Al-Quran, hadis Nabi, sedikit saja, walaupun mengamalkannya, maka dia telah kafir. Nah, ini hati-hati nih, jangan sampai kita batal keislaman kita dalam keadaan kita tidak menyadarinya. Nah, di antara pembatal keislaman membenci ajaran Nabi, membenci ayat Al-Quran, membenci hadis, walaupun satu ayat, walaupun satu kata. Nggak boleh ya. Seperti ada yang ternukil, Allah alam, saya dengar dari seorang ustaz juga, seorang pemimpin dulu di Timur Tengah, di Afrika sana. Dia ketika menyinggung firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran kan banyak surat kul kan, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Dia berpendapat kita nggak usah baca kulnya, kulnya dihilangkan aja. Jadi langsung Allahu ahad, Allahu samad itu. Huwallahu ahad, Allahu samad gitu. Terus kul a'udzu birabbin nas, kulnya nggak usah dibaca, langsung a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ini kan sama saja apa? Menganggap apa? Pendapat dia lebih baik daripada kalam Allah, atau bisa jadi dia benci dengan ayat, benci dengan kalimat kul. Apa statusnya? Kafir. Hati-hati. Dan pemimpin ini walaupun sudah meninggal ya,
nggak perlu saya sebutkan namanya, atau perlu sebutkan. Dia berpendapat juga peribadahan di Ka'bah ini peribadahan kepada berhala. Ngelilingi Ka'bah ini apa, tawaf, ini peribadahan kepada berhala. Ini berarti benci tidak? Benci tawaf. Maka yang maksudnya ini kafir. Ya jangankan tawaf kan yang jelas. Ada satu hadis, satu ayat, dia tahu itu ayat Al-Quran, tahu sabda Nabi, lalu dia tolak, dia benci ya, dia benci walaupun dia ngamalkan, ini pun kafir. Ya contoh aja Bapak, ini contoh aja. Ada orang perempuan menutup aurat. Kewajiban seorang muslim apa? Menutup aurat kan? Istilahnya pakai jilbab. Nah kalau ada orang wanita nih, saya pakai jilbab ya, tapi saya nggak suka nih, saya benci nih. Maka orang seperti ini kafir, walaupun dia mengamalkannya, apalagi tidak mengamalkannya. Maka jangan sampai kita membenci ajaran Islam walaupun sedikit, walaupun perkara yang menurut sebagian orang yang masalah kulit lah soalnya. Karena ada sebagian orang meremehkan apa Islam. Nanti sebenarnya pembahasan pembatal berikutnya yang ke-6. Jadi menyatakan Islam itu ajarannya ada yang isi, ada yang kulit. Kulit apa? Nih kulit nih, urusan kulit nih. Terus apa? Celana tidak menutupi mata kaki, ini permasalahan kulit. Ini kan sebenarnya pelecehan sebenarnya kan. Jadi Islam itu dibagi antara isi dan kulit. Padahal dalam Islam isi dan kulit sama-sama penting. Dalilnya apa? Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, lahir batin, luar dalam, isi dan kulit dalam tanda kutip. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau kita ingin menjadi seorang muslim 100%. Jadi nggak ada muslim KTP, Bapak ya. Harus 100% mengamalkan. Walaupun tidak kita katakan kalau ada muslim KTP, maksudnya setengah mengajarkan setengah ajar Islam, setengah enggak berarti kafir. Enggak begitu. Tapi artinya yang dituntut pada diri kita mengamalkan Islam secara total, tidak setengah-setengah. Itu maksudnya ya. Nah, kita kembali lagi, kalau ada orang misalkan menyatakan saya nggak suka dengan jilbab, padahal dia pakai jilbab. Saya walaupun pakai jilbab saya nggak suka dengan jilbab. Aturan apa ini? Nah orang seperti ini kafir. Ya, walaupun dia mengamalkannya, apalagi tidak mengamalkannya. Jelas apa ya? Kita baca keterangan dari Syekh Shalal Fauzan sini. Al-khamis min nawaqidil Islam. Pembatal kelima, pembatal Islam yang kelima, man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul. Fayubghidu ma jaa'a bihi Rasul riddatun walau 'amila bih. Siapa yang membenci sedikit saja ajaran Rasul, apa yang dibawa Rasul, dia membenci apa yang dibawa Rasul, maka itu adalah kemurtadan. Pelakunya murtad walaupun masih mengamalkannya. Dalilnya apa? Syekh menyebutkan dalilnya, qala ta'ala, Allah berfirman, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, lalu Allah pun membatalkan amal-amal mereka, menggugurkan amal-amal mereka. Gara-gara apa? Membenci. Artinya bahwa ketika kita membenci satu saja ajaran Islam, walaupun yang kecil, ini batal amal kita. Artinya kita apa? Murtad, keluar dari Islam. Ya artinya bahwa kalau misalnya kita merasa berat, jangan kita benci. Berdoa kepada Allah, ya Allah, saya belum bisa mengamalkan ini. Tapi jangan dalam hati kita ada timbul apa? Rasa benci, jangan. Kita paksakan itu perkara yang bagus, itu aturan Allah, tapi saya belum mengamalkannya. Ya Allah, berilah saya kemampuan untuk mengamalkan ini. Ya Allah, berilah saya kekuatan untuk mengamalkan ini. Itu seharusnya. Jangan sampai kita membenci, apalagi sampai mengejek. Wah, ini lebih parah lagi Bapak. Nah, karena pembatal keislaman berikutnya apa? Mengejek, mencela. Kalau tadi membenci itu biasanya di mana? Di sini atau di sini biasanya? Sini kan, walaupun kadang diungkapkan kan, baru di sini saja nih, nggak suka dengan aturan Islam, nggak suka dengan sholat, nggak suka dengan puasa Ramadan, walaupun tidak diucapkan, batal keislaman kita. Dalilnya tadi, mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah gugurkan seluruh amalan mereka, nol.
Seperti syirik kan? Kalau syirik memasuki diri kita, batal seluruh amalan kita. Jelas apa ya? Al-karahatu hiyal bughdu. Kata Syekh, benci di sini itu artinya benci, jelas maknanya. Ini adalah kemurtadan walau amilabi, walaupun masih diamalkan. Fa innahu yakfur, maka orangnya kafir. Bughduhu fil qalb kufrun, kebenciannya dalam hati adalah kekafiran. Walau kana ya'malu bihi fil zahir, walaupun dia masih mengamalkan secara lahir. Kalau seorang sudah benci dalam hatinya, udah kafir, keluar dari Islam. Lenyap seluruh amalan sholatnya, zakatnya, hajinya, puasanya, sedekahnya. Nah ini bahaya Bapak ya. Nah lalu itu Bapak ya, itu berarti pembatal ke-5 ya. Jadi kita udah membahas 5 pembatal keislaman. Yang keempat tadi, meyakini selain petunjuk Nabi lebih baik atau sama dengan petunjuk Nabi. Lalu yang kelima, membenci sedikit saja ajaran Nabi, membenci sedikit saja ajaran Islam, membenci sedikit saja ayat Al-Quran atau hadis. Maka orang seperti ini kafir walaupun masih mengamalkannya. Jelas ya? Apa? Oh itu lebih parah. Itu pembatal berikutnya. Oh, kalau itu harus ini dulu, dicek dulu, ditanyakan dulu. Karena permasalahan jenggot Bapak ini kan mungkin menurut sebagian orang samar, ya, mungkin bisa jadi samar ya. Kita kasih tahu dulu, maksud kamu mencela apa? Kalau kamu tahu ini perintah dari Rasul, sampaikan hadis. Kalau masih mencemeh, nah ini udah bisa keluar dari Islam. Jadi harus seorang, mungkin sebagian orang kita husnuzon ya, mungkin tidak tahu. Mereka ngejek itu dalam keadaan tidak tahu kalau itu adalah perintah Nabi. Perintah Nabi Bapak ya. Ya kalau perintah Nabi, walaupun mayoritas ulama menukil, sebagian ulama menukil ijma' bahwasanya hukumnya wajib. Tapi sebagian ulama menyatakan mustahab dan nggak ada yang menyatakan makruh, apalagi haram. Ya, jadi memelihara jenggot itu Bapak minimal sunnah. Ini pendapat kecil ulama, tapi mayoritas ulama menyatakan wajib. Artinya kalau dikerjakan berpahala, tinggalkan dosa. Ya. Jadi orang seperti itu harus dinasihati ya, jangan sampai dia keluar dari Islam tanpa dia sadari ya. Yang mungkin cukup ya. Kalau ada seorang muslim, dia berpendapat begini, agama itu katanya aturan. Jadi dia merugikan Kristen, agama Kristen dengan Islam itu katanya sama-sama aturan. Jadi itu bagaimana kalau statement kayak gitu? Ditanyakan, maksudnya gini, ya dalam agama Islam ada aturan, agama Kristen aturan. Apakah maksud kamu artinya sama kedua-duanya, sama-sama baik? Kalau sama-sama baik ya ini batal. Batal, nggak boleh menyamakan. Tetap bagaimanapun Islam lebih baik daripada aturan apapun. Itu sama saja menyamakan semua agama sama. Ya ini penyebab pemutarannya. Ya cukup Bapak ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.